Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita membahas tentang definisi atau ta'rif. Apa itu definisi? Definisi itu artinya adalah pembatasan. Secara terminologi, berarti definisi adalah sebuah pembatasan istilah sehingga dapat dimengerti. Sehingga dari definisi tersebut, definisi dari definisi. Maka kegunaan dari definisi adalah yang pertama adalah membatasi suatu istilah sehingga hilanglah kesimpang siuran. Orang yang Anda jelaskan paham. Ini guna dari definisi. Yang harus Anda lakukan adalah memberikan batasan. Baik, yang berikutnya, dalam mendefinisikan sesuatu itu terdapat banyak cara, banyak sekali. Yang pertama misalnya operasional. Ini adalah cara mendefinisikan dengan langsung mempraktekkan. Mengapa demikian? Karena ketika diungkapkan melalui kata-kata, ini terlalu sulit untuk bisa dipahami oleh lawan bicara. Misalnya, renang gaya kupu-kupu. Bagaimana definisinya? Tangan digerak-gerakkan, kaki juga digerak-gerakkan. Apakah yang ditangkap oleh memori atau kesan si lawan bicara sama dengan apa yang dimau oleh Anda? Saya tidak yakin. Akan berbeda apabila Anda langsung mempraktekkan di hadapannya. Nah, kalau begitu, lawan bicara Anda langsung paham, oh, renang gaya kupu-kupu itu seperti itu. Operasional. Kemudian, Anda juga bisa mendefinisikan sesuatu dengan cara obstensif. Apa itu? Ini adalah mendefinisikan sesuatu, lagi-lagi karena keterbatasan kita untuk menjelaskan melalui kata-kata, maka kita menjelaskan, memberikan definisi dengan cara langsung menunjuk pada bendanya. Contoh, apa itu krem? Apa itu hijau? Apa itu kuning? Kuning adalah tidak coklat dan juga tidak putih. Apakah lawan bicara Anda sudah bisa menangkap definisi tersebut? Saya tidak yakin. Akan lebih efektif ketika Anda langsung menunjukkan warna tersebut. Ini loh, warna tembok ini adalah krem. Nah, kalau demikian, maka saya yakin lawan bicara Anda akan langsung paham. Oh, yang demikian ini warna krem. Oh, yang demikian itu warna hijau. Baik, itu definisi secara obstensif. Kemudian, bisa juga definisi dilakukan dengan cara menyebutkan contoh-contohnya. Ini adalah definisi ekstensif. Misalnya, apa itu alat transportasi? Alat transportasi adalah alat yang digunakan untuk membawa sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya, becak, truk, bis, mobil, dan lain sebagainya. Nah, ini dengan cara memperluasnya dengan memberikan contoh-contohnya. Lanjut, deskriptif. Ini adalah memberikan definisi dengan cara menggambarkan keadaannya. Contoh, apa itu pendidikan? Nah, di situ yang kau lakukan adalah menggambarkan keadaan pendidikan. Pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar yang di situ ada guru, ada muridnya juga. Nah, jadi Anda bisa mendeskripsikan di situ ada kegiatan belajar mengajarnya, kemudian ada gurunya dan juga ada muridnya. Lalu yang berikutnya, definisi kausal. Definisi kausal ini membuat definisi dengan cara menyebutkan sebab dan akibatnya. Misalnya, apa itu gerhana? Gerhana adalah terhalangnya sinar matahari ke bumi karena
tertutup oleh bulan. Jadi sebabnya apa tadi? Sebabnya adalah tertutup oleh bulan. Akibatnya apa? Sinar matahari tidak bisa sampai ke bumi sehingga bumi gelap. Begitu ya. Lanjut, yang berikutnya adalah definisi nominal. Definisi nominal kalau dalam kitab Arab itu dikatakan sebagai ta'rif bil lafzi. Misalnya, Anda tanya, apa itu filsafat? Kemudian saya menjawab dengan cara nominal, maka jawabannya adalah filsafat itu berasal dari kata philo dan sophia. Philo itu artinya cinta, sophia itu artinya kebijaksanaan, sehingga filsafat adalah cinta kebijaksanaan. Nah, dengan definisi nominal ini bisa membantu kepada definisi yang sesungguhnya. Akan tetapi tidak selalu demikian, karena terkadang juga malah salah kaprah. Misalnya, kau tanya, apa itu dudo kemul? Kemudian saya menjawab secara nominal, dudo adalah laki-laki yang pernah beristri, kemul adalah selimut. Sehingga dudo kemul adalah laki-laki yang pernah beristri dan saat ini sedang memakai selimut. Apakah demikian? Nah, ternyata sangat jauh dari yang dimaksud oleh si pembicara. Yang dimaksud dengan dudo kemul di sini adalah nama suatu makanan yang terbuat dari parutan singkong, kemudian diberi gula merah, dibungkus dengan daun pisang, kemudian dikukus. Ini namanya dudo kemul. Nah, ternyata jauh sekali kan definisi nominalnya. Nah, jadi jangan berhenti di situ. Lalu ada lagi definisi real. Definisi real caranya adalah dengan menyebutkan genus dan difference-nya atau propriumnya. Tentang genus, difference, dan proprium kita sudah membahasnya di materi predicable dan kita menggunakannya di sini. Jadi contohnya begini, apa itu mahasiswa? Mahasiswa adalah orang yang belajar, genusnya adalah orang yang belajar, begitu ya, di perguruan tinggi. Nah, di perguruan tinggi ini adalah difference dari mahasiswa. Ini yang membedakan antara mahasiswa dengan santri, dengan siswa. Kalau santri, mereka belajarnya adalah di pesantren. Kalau siswa, mereka belajarnya di sekolah. Kalau mahasiswa, belajarnya di perguruan tinggi. Nah, ini saya sedang memberikan definisi tentang mahasiswa dengan menggunakan definisi real, yaitu dengan cara menyebutkan genus dan difference-nya. Baik, selain 7 ini, masih ada banyak sekali cara mendefinisikan sesuatu. Nah, yang biasanya digunakan dalam lapangan ilmu pengetahuan adalah yang nomor 7 ini, definisi real, yaitu dengan cara menyebutkan genus dan difference-nya. Contoh, apa itu ilmu tasawuf? Tasawuf adalah ilmu untuk mendekatkan diri. Kan banyak sekali ilmu yang berusaha untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta ya. Adalah ilmu untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta, kepada Allah, dengan melalui, kalau tasawuf, melalui hati. Nah, ini yang membedakan dengan disiplin keilmuan yang lain. Saya sedang mendefinisikan ilmu tasawuf dengan menggunakan definisi real, yaitu menyebutkan genus dan difference-nya. Yang berikutnya, teman-teman, apakah segala sesuatu yang ada di dunia ini bisa didefinisikan? Ternyata tidak. Ada hal-hal yang memang sulit untuk didefinisikan. Contohnya, yang pertama adalah kata-kata seperti itu. Yang, apabila, bahwa. Apa itu yang? Yang. Kita sulit untuk mendefinisikannya. Apabila. Apa itu? Bendanya juga tidak terlihat. Kemudian kita tidak pernah menjumpainya,
tapi sering digunakan dalam sebuah kalimat. Nah, ini sulit didefinisikan. Lalu yang berikutnya, yang sulit didefinisikan lagi adalah kenyataan mental atau indrawi yang sederhana. Kenyataan indrawi yang sederhana, misalnya kita melihat warna-warna. Tadi saya sudah jelaskan, untuk mendefinisikan warna krem, tidak coklat dan juga tidak putih, susah untuk dibayangkan seperti apa warna itu, tidak coklat dan juga tidak putih. Ini sulit, sehingga ada caranya tadi, yaitu dengan langsung menunjukkan bendanya. Kemudian ada juga yang sulit didefinisikan, yaitu kenyataan mental yang sederhana. Contohnya cinta. Apa itu cinta? Cinta adalah sebuah rasa yang apabila bertemu dengannya, hati ini berdebar, tangan keluar keringat, pikiran tidak lagi fokus. Ketika kalian maju presentasi, apakah kan kalian juga mengalami hal yang demikian? Apakah itu artinya Anda cinta dengan presentasi? Atau Anda cinta dengan dosennya? Ternyata bukan. Anda saat itu sedang grogi, bukan sedang mengalami cinta. Tapi definisi yang Anda berikan tadi itu banyak tafsirannya. Nah, ini maka yang demikian ini sulit untuk didefinisikan. Selanjutnya, Ibu akan mengajari kalian untuk membuat definisi. Bagaimana caranya? Yang pertama, definisi harus bisa dibalik antara definisi dengan kata yang didefinisikan. Contohnya, manusia adalah hewan berpikir. Dibalik sekarang, hewan berpikir adalah manusia. Ya, kalau demikian betul. Tapi akan menjadi salah ketika Anda misalnya membuat contoh, manusia adalah hewan berkaki dua. Dibalik menjadi hewan berkaki dua adalah manusia. Apa iya? Ayam Anda di rumah berkaki dua juga bukan? Mereka bukan manusia kan? Nah, berarti ini salah, itu tidak bisa dibalik. Baik, yang berikutnya, definisi itu tidak boleh diulang dengan kata yang didefinisikan. Yang demikian ini, pengulangan tersebut, pelanggaran itu namanya tautologi atau tahsilul hasil. Contoh yang betul, tasawuf adalah ilmu yang mempelajari cara pendekatan kepada Allah dengan hati. Nah, ini contoh yang betul karena tidak ada pengulangan terhadap kata yang didefinisikan. Kata yang didefinisikan apa? Tasawuf. Definisinya tidak ada pengulangan kata tasawuf di sini. Nah, beda dengan yang ini. Contoh salah. Psikologi. Apa itu psikologi? Psikologi adalah ilmu tentang psikologi. Nah, ini ada pengulangan. Ini tahsilul hasil, menghasilkan yang sudah hasil gitu ya. Kemudian cara membuat definisi yang ketiga adalah jangan memakai bentuk negatif. Nah, silahkan diingat dulu tinjauan terhadap proposisi. Tinjauan terhadap pengertian itu ada positif, negatif, dan privatif. Conception yang berbentuk negatif, salah satu cirinya adalah dengan menggunakan kata tidak atau bukan. Contohnya, jangan kalian membuat definisi yang demikian. Manusia adalah bukan batu. Lah, yang bukan batu itu kan sangat luas sekali, bukan hanya manusia. Berarti ini tidak bisa mendefinisikan secara tepat. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, dalam membuat definisi jangan membingungkan. Biasanya ini memakai kata-kata yang tidak sebenarnya, simbol-simbol saja. Biasanya juga digunakan dalam iklan, promosi begitu ya. Pakailah sampo X karena dengan sampo ini rambut Anda menjadi mahkota. Nah, rambut kok jadi mahkota itu bagaimana?
rambut itu seperti itu, mahkota itu seperti itu. Rambut kok menjadi mahkota? Kapan perubahannya? Bagaimana bisa? Ini membingungkan sekali. Nah, ketika membuat definisi, Anda tentu saja ingin agar lawan bicara Anda paham dengan apa yang Anda bicarakan, begitu kan? Oleh karena itu, Anda jangan terlalu luas dalam mendefinisikan sesuatu. Langsung saja dibatasi, yaitu dengan cara menyebutkan genus dan difference-nya. Nah, itu kalau dalam aturan dalam tabel ini masuk dalam aturan yang kelima. Definisi harus jamik dan manik. Jamik itu menyangkut aspek keseluruhan, kemudian manik itu pengecualiannya dengan hal yang lain. Difference bedanya dengan yang lain. Nah, contohnya gini. Contoh definisi real dengan cara menyebutkan jamik dan maniknya atau genus dan difference-nya. Contoh sarung. Apa itu sarung? Jenisnya adalah sarung itu jenisnya apa? Jenisnya adalah pakaian. Terus pembeda dengan yang lainnya apa? Bedanya dengan baju apa? Bedanya dengan jaket apa? Nah, ini saya sebutkan untuk menutup aurat dipakai pria berbentuk bundar. Nah, sarung adalah pakaian untuk menutup aurat dipakai pria berbentuk bundar. Lalu contoh yang kedua, kuku. Jenisnya apa ini? Kuku adalah jenisnya salah satu anggota badan. Bedanya dengan yang lain apa? Bedanya dengan tangan, rambut, hidung, dan lainnya apa? Oh, kalau kuku itu menutup jari-jari tangan dan kaki. Lihat tangan kalian dan kaki kalian, jari-jarinya ada kukunya bukan? Ada sesuatu yang menutupinya? Iya, itu namanya kuku. Sehingga kalau saya satukan di sini, kuku adalah salah satu anggota badan yang berfungsi untuk menutup jari-jari tangan dan kaki. Atau kuku adalah salah satu anggota badan yang menutup jari-jari tangan dan kaki. Itu ya. Lanjut sekarang. Kursi. Genusnya adalah mebeler. Mebeler itu alat-alat rumah tangga. Kemudian maniknya atau difference-nya dengan benda-benda yang lain, dengan meja, dengan almari apa? Untuk tempat duduk dan ada sandaran biasanya. Maka di sini definisi dari kursi adalah mebeler untuk tempat duduk dan biasanya ada sandaran.